apapun menyangkut portofolio di jenis kabinet, misalnya PKB menginginkan minimal tetap 30 kementerian. Ini nanti akan kita sampaikan dan kita sepakati bulan September. Orang-orang tentu nanti akan kita bahas bulan September. Sampai hari ini saya tidak mau istilahnya mendahului apa yang akan menjadi keputusan Pak Jokowi. Semua terserah Pak Jokowi, siapapun. Sudah majukan nama 10 nama itu tapi belum. Saya hanya bilang stoknya banyak gitu. Silahkan siapa yang mau diambil. Ini kan sudah ada bocoran sebenarnya ya dari Jokowi Caimin, ada 16 dari partai politik begitu. Kira-kira berapa nih yang dari PKB kalau menurut ya? Ya, sebetulnya saya agak kaget ada dikotomi 16 partai dan profesional. Sembari agak kecewa sebetulnya. Maunya 34 partai politik semua. Maunya begini, belajar dari pengalaman kabinet yang saya ikuti bersama Pak SBY hari ini. Mestinya jangan lagi dilihat apakah dia partai atau non partai. Kriterianya adalah profesional, leadership kuat, mampu bekerja. Apakah dia anak kolong, apakah dia anak kota, apakah dia profesinya dosen, apakah dia partai politik, whatever, tidak penting. Yang penting kriteria ada di dalamnya. Sehingga kabinet ini bukan lagi orang partai atau bukan partai. Bukan partai. Kabinet ini adalah anak buah presiden. Nah, ini perlu saya sampaikan agar komitmen kita bersama waktu itu adalah membangun sebuah pemerintahan tanpa dibebani oleh satu keadaan background masing-masing. Sehingga citranya kalau partai ini memegang kementerian ini, maka itu kementerian partai politik. Kemudian apalagi ada kasus-kasus korupsi, lalu kemudian hancurlah citra partai, citra pemerintah, dan semua pihak dirugikan. Oleh karena itu tentu saya sebagai ketua umum kaget dengan penetapan ada kapling-kapling 18-16 yang soal terkotak-kotak begitu ya. Yang menurut saya bisa menjadi beban tersendiri buat ke depan. Nah, karena itu oke, ini sudah diumumkan oleh Pak Jokowi begitu, tapi saya akan terus melihat siapapun nanti orang PKB yang diajak pun harus masuk dalam kriteria capable lah ya, experience, pengalaman. Dibicarakan ada berapa nama belum disebutkan ya? Kaplingnya sudah disebut nggak oleh Jokowi? Ada berapa kapling? 3, 4 gitu? Belum. Jadi belum. Sama sekali kita belum dikasih tahu dapat di jatah menteri berapa, di mana dan siapa. Tapi bahwa diskusi-diskusi kita sudah menjurus pada soal misalnya pertanian kayak apa, energi. Tapi pasti dapat kan, belum tahu berapa, tapi pasti dapat jaminan itu. Yang sampai nanti kaget 2 kali, udah kaget 16, kaget lagi nih. Anda kaget juga nggak ada kapling-kapling kayak gitu nih Pak Kodan? Ya, saya kira memang akhirnya pertama begini, soal jumlah menteri dulu ya 34 ya. Saya kira memang saya dari awal termasuk yang mengusulkan tetap 34, bukan soal ramping atau gemuk ya, tapi bahwa memang kementerian ini menteri-menteri Jokowi JK itu harus segera bekerja. Nah, kalau ada yang digabung, ada yang dibubarkan, ada perampingan, itu butuh waktu. Itu kotak Pandora ya, pengalaman dari PKB, Gus Dur membubarkan Kementerian Penerangan. Tapi ini sudah dijanjikan oleh Jokowi sejak kampanye berulang-ulang, katanya kan ramping-ramping gitu. Saya kira tidak, itu bukan berarti wacana perampingan itu dihilangkan sama sekali, tapi perlu waktu. Jadi Pak Jokowi dan Pak JK bisa pelajari selama katakanlah 2 tahun 3 tahun mana yang betul-betul istilahnya cocok untuk digabungkan, mana yang cocok untuk dibubarkan. Tidak masalah buat publik begitu, sebenarnya dijanjikan. Nggak masalah kalau ya pertama tetap bisa melihat adanya efisiensi dari awal. Pesan efisiensi itu misalnya dari jumlah wamen yang sudah dikurangi ya, kecuali Menteri Luar Negeri. Kemudian infonya dari Dirjen juga akan akan ditata, mungkin tidak terlalu banyak supaya birokrasinya tidak terlalu panjang. Yang ketiga yang terpenting adalah bahwa menteri nanti yang ditunjuk itu adalah orang-orang yang betul-betul punya ya orang-orang yang profesional lah ya. Profesional dalam pengertian saya adalah orang yang memiliki kesesuaian pendidikan atau latar belakang karir atau pekerjaan dengan portofolio
portofolio yang dia pegang. Saya kira itu indikator minimal ya. Nah, mungkin polanya nanti dengan Pak Jokowi ini adalah bahwa mungkin partai, katakanlah misalnya PKB itu mengusulkan beberapa nama, kemudian dari nama-nama itu dipilih oleh Pak Jokowi untuk ditaruh di portofolio yang dirasakan cocok untuk kementerian yang ditetapkan nanti begitu. Jadi misalnya sudah memasukkan nama-nama nggak ini PKB ini, Cak? Belum. Belum. Jadi, seandainya mau masukkan kira-kira siapa nih? Cak Imin termasuk dong ya? saya kira begitu, saya aja yang jawab. saya kira tetap diwacanakan dari teman-teman PKB bahwa Pak Muhaimin tetap masuk. Walaupun tadi kendalanya bahwa Pak Jokowi itu katanya ada wacana pimpinan partai itu tidak istilahnya jadi menteri, jabatan di partainya harus dilepaskan. Nah, kita nggak tahu ya apakah misalnya nanti ada pengecualian untuk Pak Muhaimin misalnya begitu ya. Sudah dibicarakan tidak ini Cak Imin? Belum. Bahwa kalau menurut Cak Imin bagaimana nih, bahwa ketua umum partai atau jabatan partai politik tidak boleh merangkap begitu jadi menteri? yang saya tangkap dari pertemuan berkali-kali dengan saya sama Pak Jokowi, intinya bukan teknis seperti itu. Intinya semua menteri itu totali tidak boleh terganggu konsentrasinya. Saya kira tidak ada satupun yang menolak keinginan itu, termasuk saya. Saya sekarang ini jadi menteri sudah hampir 5 tahun, tinggal 1 bulan. Jadi ketua umum sudah 8 tahun. Mengerti betul bahwa pekerjaan sebagai ketua umum itu pada 3 hal saja. Pidato dan pengarahan. Yang kedua inspirasi. Yang ketiga tentu saja simbol. Oleh karena itu di situ ada wakil ketua umum, di situ ada banyak pengurus, jadi no problem. Apalagi PKB ini bukan partai yang lahir begitu saja karena orang-orang kepingin mendirikan partai. PKB ini kan kelanjutan dari NU ya. Jadi bukan partai yang tiba-tiba ada gitu, tetapi partai yang cukup unik, spesifik karena sudah didahului oleh kekuatan organisasi. Jadi menurut Anda harus ada pengecualian ini untuk PKB, jadi tidak apa-apa merangkap begitu? Bukan, artinya infrastruktur sudah kuat, ketua umum bisa hanya sebagai inspirator, tidak lalu seperti jadi nggak perlu sibuk-sibuk, jadi oke lah merangkap begitu kan maksudnya begitu. Ya begitulah. Tapi kalau benar ini ya sudah ditawari begitu ya untuk menjadi menteri ini dan memang harus memilih begitu, Cak Imin milih yang mana nih, ketua umum atau menteri? Saya besok tanggal 1 dilantik DPR. Artinya saya harus bertanggung jawab kepada konstituen yang memilih saya dulu. Kalau saya sudah memastikan jadi menteri, ngapain saya dilantik tanggal 1 Oktober. Oleh karena itu jadi menteri atau tidak sepenuhnya kita baru tahu ya tanggal 20 malam itu. Nggak, maksudnya preference seandainya ini ya, kan kemungkinan itu ada dong ya. Nah ini tidak bisa berandai-andai. Bicara kemungkinan. Kalau menurut kami lebih kepingin gimana? Jadi melihat Cak Imin sebagai ketua umum PKB atau menteri? Sebenarnya kalau jujur dari hati saya dua-duanya, karena beliau itu kader yang baik. Enggak begini, saya melihatnya. Lanjut ini pasti. Beliau itu mempunyai rasa leadership yang cukup kuat, yang cukup tinggi. Buktinya bisa membawa PKB seperti sekarang ini gitu. Artinya tidak masalah bagi beliau ketika merangkap jabatan tersebut gitu. Dan saya rasa ketika nanti beliau menjadi seorang menteri pasti akan mendelegasikan tugas-tugas beliau dengan baik, dan saya melihat langsung selama ini bagaimana beliau itu mengarahkan dari mulai sekjen sampai kader yang terbawah itu diperhatikan detail. Beliau itu suka yang detail, nggak boleh ada yang terlewat sedikit. Jadi saya melihat rasa leadership yang tinggi itu, saya rasa saya yakin bisa ngatur lah gitu ya. Bisa ngatur gonta-ganti sekjen tetap terjadi tidak terjadi instabilitas. Menurut saya firm ya. Tapi saya kira memang perlu ada catatan-catatan khusus. Pasti ada yang ngambek pasti, tapi yang ngambeknya diganti itu ya sebentar lah, seminggu lah ya. Bisa dikondisikan lah. Ngambek sebentar, habis itu mikir mau lewat apa mau selamat. Tapi saya kira memang menarik ya, PKB ini partai yang dia bukan cuma sebuah organisasi politik, tapi
dia merupakan sebuah ekstensi dari komunitas dan budaya. Jadi saya kira kalau partai yang lain ibaratnya siapa komunitasnya, siapa pemilihnya saja itu juga kadang-kadang bingung. Sebetulnya basis pemilih saya ini siapa gitu ya. Ada partai yang bahkan sebetulnya pemilihnya adalah fans club gitu, yang sangat-sangat temporer gitu. Tapi kalau PKB ini kan di belakangnya ada NU, dan NU itu sebuah komunitas yang usianya sudah panjang sekali, sudah punya kebiasaannya sendiri, sudah punya ritualnya sendiri, sehingga udah punya kode-kode budayanya sendiri begitu, sehingga sebetulnya memang unik ya dari satu Jadi perspektif lebih baik politik. mana milih menteri apa ketua umum menurut Pak? Saya tetap orang yang mengatakan Caimin harus pilih ketua umum kalau memang harus memilih begitu ya, karena sayang betul partai ini sudah konflik sekian lama. Konflik itu kan karena ketiadaan figur sebetulnya, atau terjadi dualisme figur. Nah, ketika sudah ada satu figur yang bisa menjadi perkat dari sebuah organisasi, menurut saya itu sebuah modal sosial yang mahal sekali, yang luar Jadi biasa. lebih baik itu baik. Ini Iya. sebelum break ini teman dulu pengen tahu saya ini teman itu Kalau saya mungkin untuk menunjukkan loyalitas ke partai, saya akan memilih menjadi ketua umum partai. Tapi lihat dulu apakah ini partai tambahan atau partai kecil. Kalau bisa partai besar. Mungkin kalau kawan saya Kalau menurut saya lebih baik menteri. Kenapa menteri? Menteri. Kalau ketua umum kan ketua itu sudah umum ketua. Kalau menteri kan jalannya itu bebas, bisa maju berapa langkah, bisa miring. Jadi nggak enak jadi pion dong ya, jadi langkah-langkah dikorbanin lagi. banyak pion-pionnya di KKB sebenarnya. Ya kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.